Bismillah. Baik, kita mulai. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jemaah rahimakumullah. Cek sa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Hari ini hari Ahad, hari yang pertama di bulan Rajab 1447 Hijriah. Ahad tanggal 21 Desember 2025. Damang sehat Bu? Alhamdulillah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita semua bisa kembali hadir memenuhi kewajiban kita thalabul ilmi setiap Ahad ke-1 dan Ahad ke-3 di Masjid Raudatul Irfan, Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, jalur Sukabumi. Untuk itu kami sampaikan ahlan wa sahlan wilujeng sumping jemaah baik yang datang dari dekat sekitaran kota dan Kabupaten Sukabumi, rombongan dari Bandung dan sekitarnya. Laksana Bapak Ketua Koordinator Dialis RAM Bapak Haji Uce, beliau mohon izin sementara beliau menghadiri undangan di Baik Darul Matin ya. Ada undangan, semoga beliau sehat, selamat dan bisa sampai ke tengah-tengah kita. Jemaah sekalian ikut nonton juga lewat TV DM, by Facebook, DM streaming. Terima kasih udah banyak yang ikut ngaji sama kita. Ibu Hajah Ai Fatimah di Cibaduyut, terima kasih. Ibu Hajah Mimin Mintarsi Jatayu, Ibu Hajah Rohaitin Suhari Raja Wali, Ibu Neneng Sri Wardani, dan juga Pak Edi di Katapang, mohon Ibu Nasibah Sampora. Silakan di share ya. Seperti biasa kita live kajian kita ini di TV DM, by Facebook DM streaming. Silakan diolah lagi audionya, kurang tajam ya. Bismillah. Tema kajian kita hari ini Pak, ini sangat-sangat spesial ini. Hampir 1 atau 2 pekan ini tema ini kita kaji di berbagai daerah, Bandung, Sukabumi dan sekitarnya, sebagai bukti kita sangat-sangat memperhatikan, bukti sayang kita pada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sekitarnya. Bahkan belakangan ini yang namanya musibah sudah merebah kemana-mana Pak. Namun memang yang dahsyat luar biasa itu saudara kita di 3 provinsi itu. Nah, makanya kita angkat tema hakikat musibah dalam Al-Quran. Maksud kajian ini hemat saya, 1, tadi bukti kita memperhatikan saudara kita yang ditakdirkan Allah harus mendapatkan musibah. Merujuk pada sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi.
hadis muttafaq alaih. Gaungnya, tapi cek mana gaung man? Gaungnya agak tidak, mungkin treble-nya kurang tajam. Seperti biasa aja. Ya, tidak beriman. La yu'minu ahadukum. Muhaddisin yang lain menyatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya, saudara seiman, saudara seislam, apalagi saudara senasab dan seakidah, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya, untuk membuktikan bahwa kita ini adalah hamba yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, insya Allah paling tidak kita memperhatikan, kita sampaikan doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudara-saudara kita yang dapat musibah. Semoga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Yang wafat, semoga mereka mendapatkan pahala syahid. Kita yang ada di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada umumnya, semoga selanjutnya terus berikan kesehatan, keberkahan, keamanan, kenyamanan. Amin ya rabbal alamin. Nah, agak mending. Baik, ada dua kajian inti tema hakikat musibah dalam Al-Quran, Pak ya. Yang bagian A kita akan bahas sebab-sebab munculnya musibah. Ya kan dokter gitu Pak, kalau datang pasien terujung-ujung disuntik, jauh disuntik, wah untuk ditaruh sekolah naon karaos Pak, terus sabaraha dinten gitu. Baru dokter mengadakan diagnosa. Oh gitu, dengan ilmunya, oh diprediksi penyakitnya anu, ini resepnya. Nah musibah pun sama, ya tidak ujug-ujug keluar, tidak ujug-ujug turun, ya pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin musibah ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau tidak ada penyebabnya. Ngertos Bu? Itu kajian pertama. Kadang ngertos ya? Ya. Setiap kita menghadiri pengajian harus paham apa yang dikaji itu. Jadi ilmu yuntafa'u bih, amalkan, laksanakan, dakwahkan. Satu. Nah yang kedua, setelah kita mengetahui, oh paingan atuh datang banjir bandang, paingan atuh gempa bumi dan sebagainya, ya, karena faktor penyebabnya sudah bermunculan. Jadi mau kaget deh Bu. Nah selanjutnya kajian yang kedua, bagaimana cara menghadapinya? Tuh, itu yang paling penting. Sehingga musibah-musibah yang menimpa saudara kita dimanapun, tos sertifikat dia lah. Nek leger melah jantung ngagura tanah cek sebelum tong aya kajadian deui. Itu. Insya Allah bisa ketika kita udah paham bagaimana cara menghadapi musibah itu. Ya, baik kita mulai. Sebelum mulai bagian yang pertama, kita gali dalam Al-Quran faktor punya musibah. Sekilas info saya akan tayangkan beberapa peristiwa yang menimpa saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Barat. Ini Pak, Masya Allah. Pas kita ngaji di Bandung di Sumbersari, ada jemaah kita yang rumahnya di Tamiang di Aceh Pak. Itu Ustaz rumah saya. Innalillah. Kejadiannya betul-betul tanpa diduga. Jembatan yang indah, pemandangan yang asri, di atasnya kan rel kereta api, Masya Allah. Ya. Padang panjang Pak. Allahu Akbar. Ya. Semua masyarakat itu berlalu lalang, kendaraan lancar, mobil, motor, kereta api seperti biasa.
dan sedikit pun tidak terbetik di hatinya bahwa di saat mereka senang tenang, senang bahagia, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla mendatangkan musibah. Dan yang turun musibah dari bukit itu, Masya Allah, bukan dalam jumlah sedikit, dalam jumlah yang amat sangat dahsyat. Nih Pak, nanti saya tunjukkan pakai tanda panah merah. Pertama sebelah kiri. Punten, kita tidak bermaksud nyuat kesedih banyak, supaya kita tahu seperti ini dahsyatnya kekuasaan Allah. Idza jaa, tuh Bu lihat, ini tanda panah nih. Tiba-tiba innalillah, Allahu Akbar. Rumah yang indah, jalanan yang mulus, jembatan semua tertutup. Sugante pada enggeus tepika dia sebelah kanan lagi Allah mendatang nih Pak, innalillah. Masya Allah. Hanya mungkin dalam hitungan menit itu keinginan itu hilang. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki satu perkara jadi maka jadi. Nih Bu, yang tadi indah itu seperti ini. Yang kedua pas 25 November Bu, lihat Bu, Allahu Akbar. Kabayang kita kumaha masyarakat di udak-udak ku banjir bandang yang datangnya tiba-tiba. Jalanan dari sungai besar, bukit runtuh semua. Allahu Akbar. Saya up suaranya punya, ngeri Bu. Ibu simak baik-baik. Siapa yang dipanggil oleh mereka? Keluarga dari semua. Biar itu tas. Bayangkan andai kata naudzubillah, andai kata kita ada di tengah-tengah bencana ini Pak, badai kumaha. Masya Allah. Ucapan tolong, menangis, merintih, istighfar, yang takbir dan sebagainya. Aduh, ngeri bosku. Tiang-tiang. Masya Allah. Terus ngeri. Nah, sang kita gali dalam Al-Quran, apa penyebab batu musibah? Di konsep itu ada 7 poin Pak. Ya sadogi namanya Pak ya, karena kita akan dialog. Kita mulai yang pertama. Nah kita bedah Al-Quran. Gorehel ya Pak, tuh surat Yasin surat ke-36 ayat 18. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Oh Pak, yang pertama karena disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan yang menimpa kamu ini, musibah, banjir bandang, gempa dan sebagainya, ma'akum, disebabkan karena ulah kalian sendiri yang berbuat maksiat kepada Allah. Ain zukirtum, apakah jika kamu diberi peringatan kamu mengancam kami? Bal antum qaumum musrifun, sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Punten Pak, sanes cara pribadi sanes mumang macakeun wungkul pribadi mah teu yang telangkung. Hiji, dua, karena kezoliman. Apa dolim? Menganiaya. Tahu hukum dilanggar, tahu haram dimakan. Oke, ayatnya Al-Qasas 28 ayat 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula
رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Quran surah Al-Qasas surah 28 ayat 59. Pangasa Wirjeng Sumping. Wa makana rabbuka muhlikal qura, dan tidak adalah Tuhanmu Allah Azza wa Jalla membinasakan qura, kota-kota. Al-qura provinsi, al-qura pulau. Bisa aja dalam skup yang lebih luas lagi. Hatta yab'asa fi ummiha rasulan, melainkan sebelumnya kami akan mengutus dulu seorang utusan, seorang rasul. Rasul telah tiada, akan muncul para penerus risalah Nabi, yakni al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama memberikan nasihat, yatslu alaihim ayatina, mereka membacakan, menjelaskan, membeberkan ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura, dan tidaklah pula pernah kami membinasakan kota-kota itu illa wa ahluha dzalimun, kecuali penduduk negeri tersebut melakukan tindak kezaliman. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, hukum sudah tidak lagi bisa memberikan keadilan pada masyarakat. Ya, kadang-kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu. Yang kaya tambah rakus, yang miskin tambah melarat. Kalau tindak kedoliman itu dilakukan terus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, terakumulasilah. Para penasehat, tokoh agama, asatid, ulama memberikan nasihat, tapi nggak digubris. Maka akhirnya Allah katakan, menimpakan musibah kepada penduduk negeri tersebut disebabkan illa wa ahluha zalimun. Dua, yang ketiga, karena tangan jahil manusia. Quran surah Rum surah 30 ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Maka para asatid, para alim ulama dikasih footnote Pak, nanti sampaikan di jamaah masing-masing. Ya, jadi ilmun juntafobi, masyarakat muslim khususnya Sukabumi paham ini. Ini penyebab faktor turunnya musibah itu. Dan hati-hati, di seluruh belahan bumi ini ya, ada dalam genggaman Allah. Tadi kita lihat datangnya tiba-tiba. Kita di Sukabumi khususnya jabat jangan masa aman-aman saja Pak Kadek. Jangan tenang-tenang saja. Kalau faktor-faktor tadi sudah ada di masyarakat kita, maka pasti akan turun. Naudzubillah. Tidak ada yang bisa menahan gempa, menahan tsunami, menahan letusan gunung. Sehebat apapun teknologi sebuah negara. Nggak bisa Pak. Iza aroda syai'an ayyaku laukun fayakun. Cuma satu yang bisa menahannya. Apa itu? Al-Anfal surah 8 ayat 38. Istighfar. Nanti kita jelaskan pada bagian kedua ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah banyak, nampak sekali, kelihatan dan mata kasat. Dhahara, dohir. Beragam macam kerusakan, baik yang terjadi di daratan maupun yang terjadi di lautan. Tuh Pak, itu ngelaporin Allah. Disebabkan bima kasabat aydin nas, disebabkan itu semua ulah tangan manusia yang jahil, yang tidak bertanggung jawab. Gunung jadi gundul, tanah-tanah dibongkar, segala macam potensinya diambil, dikeruk, tapi tidak bertanggung jawab, tidak memperhitungkan bagaimana nasib daerah kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Subhanallah.
Maka karena itu bima kasabat aidinas, disebabkan ulah tangan dia manusia, maka Allah turunkan musibah. Jangan bilang Allah kejam. Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Pak. Sejak Allah menciptakan bumi langit dan seisinya fi sittati ayyam, dalam 6 periode, ya. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan dulu langit, bumi, alam dan sebagainya dengan serba lengkap dan serba keseimbangan. Udah lengkap baru Allah menciptakan Adam. Jadi manusia itu tinggal duduk manis, tinggal menikmati. Nah, alam yang serba keseimbangan itu kemudian dirusak oleh manusia. Sejak dulu Allah menciptakan bumi ini, debit air hujan itu sama, Pak. Mungkin Bapak sekalian mengetahui bagaimana Sukabumi 50 tahun yang lalu sini. Saya di Jatayu di Bandung, kota Bandung, 50 tahun yang lalu, Pak. Sungai itu lebar banget, bening airnya. Tempat ngojek Vibados, eta walungan aina dilengkan ku suku, Pak, ditutup ku got. Sementara debit air tidak pernah berkurang. Turun dari tonggo, kamana saya ngalirna ke Hanak. Yang biasa air itu tempatnya di sungai yang lebar, sungainya sempit, ya akibatnya air mencari jalan yang lain. Jalan yang lain pinuh ku imah, ku bangun, wayahna kagusur. Jangan nyalakan hujan. Jangan nyalakan ekstrim, cuaca ekstrim. Bima kasabat aidinas. Tos aku sajalah. Ini karena sebabkan kebodohan umat manusia. Maka Allah jelaskan liyudiqahum ba'dallazi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan jahilnya itu. La'allahum yarji'un. Selanjutnya Allah berharap mudah-mudahan jelema teh sadar kembali mereka kepada Allah, kembali tobat, tidak lagi mengadakan kerusakan tetapi mengadakan perbaikan. Contoh, Pak, contoh Pak. Nah, contoh ya. Kami contoh. Bima kasabat aidinas. Saya off suaranya, Pak ya. Allahu Akbar. Namun tos kieu silih salahkeun. Ribut. Ya. Nah, alhamdulillah Al-Quran memberikan ilmu kepada kita yang dalam bahwa musibah ini tidak ujug-ujug datang. Ada pemicunya, ada penyebabnya. Poin ketiga, bima kasabat aidinas. Allahu Akbar. Masya Allah. Hadirin jemaah yang Allah muliakan. Masya Allah. Tuh, Pak. Yang tadinya subur, makmur dan sebagainya. 4, karena kan itu amak payah. Da aya kuan ieu mah karena para pemimpin banyak yang melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Saya cek pribadi surah Allah na Al-Qur'an, Pak. Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية, dan jika kami, kata Allah, hendak membinasakan satu negeri. Sekali lagi. Dan jika kami, kata Allah, hendak membinasakan satu negeri, tidak ujug-ujug dibinasakan. Ya, tugul teu angin, gempanya enggak. Melainkan pertama amarna mutsrofiha, pertama kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, para penguasa, para pejabat, para alim ulama, semua sebaya taat kepada Allah. Itu, Pak. Mengajak pada umat ruku dan sujud, mengajak umat untuk bersyukur atas nikmat Allah. Tapi apa yang terjadi? Papasa'u fiha, tetapi justru mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka selanjutnya fahaq
haqqa 'alaihal qaul, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, bi mana azab Allah timpakan ke penduduk negeri tersebut. Andai kata mereka tidak ngeh, ngeh teh naon Pak? Tugas kami apa? Tengeh. Penyadar, ini teh peringatan, ini teh bukan berhenti dari kemaksiatan, bahkan semakin jadi, bukan menghentikan kezaliman, bahkan semakin membabi buta. Pada ayat berikutnya tolong perhatikan, fadammarnaha tadmiro, maka selanjutnya kami akan hancurkan negeri itu tadmiro, sehancur-hancurnya. Moal disesakeun Pak. Pada umat-umat terdahulu ini benar-benar terjadi. Memang pada umat mutahirin ini Allah Azza wa Jalla tidak akan menghancurkan seluruhnya, seluruh dunia Pak. Kalau Ad Samun disapu KB, Syair Alim, negeri Sabah disapu semua, zaman Nabi Nuh ditenggelamkan semua kecuali orang beriman. Nah, umat mutahirin ini tidak akan dihancurkan seluruhnya. Kenapa? Ini umat terakhir, mau disapu KB mulai gantina. Jadi artinya gempa itu kan terjadi secara parsial, regional. Itu. Andai kata para pemimpin, para pejabat yang ada di negeri itu setelah diperingatkan oleh Allah untuk menjadi contoh, teladan, uswah hasanah, tuntun umat, ajak umat, dering umat pada jalan yang Allah ridhoi, tapi yang terjadi bahkan sebaliknya, maka fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira, akan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. 5. Karena orang soleh. Loh, naon hubungan orang soleh jeung musibah? Artinya orang soleh banyak, ahli agama banyak. Allahu Akbar. Ika urang Pak ya. Pendakwah banyak, balatak Pak. Namun mereka bersikap diam ketika melihat kezaliman. Allahu Akbar. Diam 1000 kata. Tidak mau bicara, tidak mau memberikan nasihat. Kenapa? Ada 2 alasan. 1, karena takut. Yang kedua, karena kabita kunukia. Allahu Akbar, tegakkan Quran Sunnah, tegakkan Islam. Bere nukia Pak. Punten. Saya nggak sanggup mengatakannya nih, kan ini online, etika berbicara. Ciut Pak. Jadi ngosom. Tegakkan Quran Sunnah, tegakkan Islam. Bere coklat, bere permen, es bonbon baheula mah. Allahu Akbar, jadi ngosom takbirnya Pak. Tadi mau Allahu Akbar, Akbar kunaon, geus bagian udah hidup aman nyaman, pohok karena perjuangan, tapi kan menghalalkan segala cara. Naudzubillah. Kita nggak boleh menuding Pak ya. Ini dalil Quran saja. Saya sampaikan sebagaimana tafsirnya. Kita lihat Quran surah Al-Anfal surah 8 ayat 25. Wattaqu fitnatan, takutlah kalian pada suatu fitnah. Fitnah bimana siksaan di sini, azab. La tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Yang ketika azab itu turun terjadi banjir bandang, longsor, tsunami, tidak hanya akan menimpa mereka orang-orang yang dolim saja di sekitaran kalian. Semua kena getahnya. Makanya Pak, kehidupan dahulu di kampung Pak, mungkin tahun 60-an, 70-an. Mun aya anu midamel maksiat di kampung, main gapleh we lah contoh dulu mah kan gaplehan dulu mah. Can aya slot encan baheula mah. Atau adu hayam. Da dibuburak Pak. Ada laki-laki kampung sebelah berkunjung ke gadis, peting-peting, dari ini ku sekampung. Punten, 1000 kayak punten. Apalagi banyak anu ngagaleuh cendol tadi kalapaan guna gendol. Diusir Pak. Kenapa? Penyakit. Kalau masyarakat kita henteu eungeuh keun bae da batur ieu lain urang. Nih ayatnya. Al-Anfal surah 8 ayat 25.
Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Pelihara diri kalian, di mana takutlah dari kalian dengan azab yang akan Allah turunkan apabila kalian diam, tidak menyampaikan dakwah, tidak mengingatkan. Ketika azab turun, tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim saja, tidak hanya akan menimpa orang-orang berbuat maksiat saja di antara kalian, tapi akan menimpa semuanya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah zat yang amat keras siksaannya. 5. Yang keenam, nah musibah itu akan diturunkan Allah sebagai rahmat. Nah, apa musibah Ustaz? Buat jadi rahmat? Lain ini. Poin 1, 2, 3, 4, 5 disebabkan kemaksiatan, kezaliman, orang soleh diam, ya. Pemimpin-pemimpinnya berbuat dolim, tidak lagi ada yang taat. Poin ke-6, masa mulihna, musibah itu akan diturunkan pula oleh Allah, tapi bentuknya bukan azab, rahmat. Bagi siapa? Hamba-hamba Allah yang beriman. Mana ayatnya? Al-Baqarah 155 sampai 157. Nih ayatnya. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Walanabluwannakum bisyai'in. Allah katakan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian. Udah lam taukid nun tahjid, sungguh benar-benar pasti kami akan ngasih cobaan sama kalian. Ayat ini menjadi dalil Pak, bahwa tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini, terlebih kita orang yang beriman, yang tidak akan diuji sama Allah. Maka itu kita harus menjadi hamba yang siap diuji. Bu, siap mana Bu? Siap di pasihan nikmat, siap di pasihan musibah. Tuhnya, para pedagang siap untung siap rugi, siap sehat siap kering. Da eta kayak manusia mah dagang hayang untung terus, salira hayang sehat terus, itu ya, harta hayang namahan terus. Padahal dalam ayat ini hati-hati. Hingga ada manusia yang menyatakan beriman yang diuji, sadari itu. Bahkan termasuk para nabi dan rasul. Padahal nabi itu imannya sudah istiqomah Pak. Sudah pasti istiqomah. Nabi, rasul atau bahkan dimasum. Tapi ternyata Allah tidak membiarkan nabi rasul dari ujian. Nabi Ayub alaihissalam. Coba perhatikan Bu. Al-Anbiya 21 ayat 83. 18 tahun. Masya Allah. Pertama hartanya dihabiskan, udah hartanya putra putrinya diwafatkan. Yang ketiga Allah memberikan penyakit yang menjijikan, bau, dianggap menular, diusir sama istrinya. Istrinya setia, kayak diusir nggak punya untuk makan. Istrinya bekerja, akhirnya nggak punya makan, akhirnya benar tanpa izin suaminya beliau memotong rambutnya. Dijual, dibelikan makan. Nabi bertanya, wahai istriku, di mana kau dapat uang? Aku kerja. Kerja gimana? Akhirnya terus terang, dibuka. Masya Allah. Lama-lama setan mendatangi istrinya, kagoda oge. Kieu-kieu teuing can salah kita. 12-18 tahun, lain disenangkan ku salaki. Kalau disangsara kieu, beliau minggat. Eta isi Nabi Pak, kagoda. Maka Nabi Ayub bernazar, ya Rabbana, aku nadak jikalau aku ketemu istriku akan kupukul 100 kali. Istrinya bilang, ya Rasulullah, kau kan Nabi Rasul, ngadoa tuh kalau nyungkeun damang pira kitu. Saya teuing, apakah aku malu sama Allah? Sehat udah berapa lama? Pira 18 tahun geus cengeng pada Allah.
Ish, Nabi. Maka keluar ungkapan Nabi Ayub alaihissalam, Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 83. Mudah-mudahan apa sadayana Pak? Baca, dawamkan. Ketika kita punya penyakit yang amat sangat repot, baca doa Nabi Ayub. Anni masanniyal zuru wa anta arhamur rahimin. Sareng Bu. Anni masanniyal zuru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa musibah yang amat sangat berat. Namun aku yakin kau ada zat yang maha penyayang di semua yang banyak. Sanes nyungkeun damang Pak, malah dia bertawakal kepada Allah, muncul ketauhidannya bahwa Allah zat yang maha penyayang dari semua yang, artinya yakin Allah nggak mungkin ngantep hambana yang beriman, yang sabar. Ternyata betul Pak, Allah Azza wa Jalla menyembuhkan beliau, mandi dan satu air mujizat. Setelah sembuh ketemu istrinya pangling, "Iya pemuda di mana cenah? Aki-aki di pemuda dari Pak. Hai istriku, sini, ini aku Ayub, suamimu." Masalah pas paling gabung, nanti dulu. Aku nadar sama Allah akan memukulmu 100 kali. Silahkan ridho bebebku. Enggeus cager mah. Roket kandal mah bebebku. Sayangku, kegering mah ingat. Allah menurunkan ayat, wahai Ayub, kumpulkan 100 ranting-ranting kering, ikat dengan ikat, pukul 1 kali, pukul sayang. Gitu. Masya Allah. Baik, apa ujiannya Allah tibakan pada hamba manusia yang beriman? Wala nabluwannakum bisyai', 1 minal khauf, sedikit dari rasa ketakutan, walju, kelaparan. Mudah-mudahan tidak lagi kayak di Aceh yang minum air comberan. Allahu Akbar. Nah, terpaksa Pak. Mudah-mudahan infonya bantuan sudah mulai mengalir. Mudah-mudahan betul seperti itu. Wa naksim minal amwal, diambil, dikurangi hartanya. Wal anfusi, Allah akan menguji kalian dengan nyawa. Bisa nyawa orang yang kita cintai, istri, suami, orang tua, anak, bahkan nyawa kita. Was samarat, buah-buahan. Di ujung ayat ini Allah menyatakan, wa basyiris sobirin, sampaikanlah berita gembira dariku pada siapa? Hamba-hambaku yang sobar. Asana duitnya banyak, jadi konglomerat, duji jadi konglomerat, sobar. Sakit jag-jag belejak, bisa lupa itu, jadi lumpuh, cicing di kursi, sobar. Asalnya Masya Allah berkuasa, suruh teh sakti panu berkuasa mah kamaya nunjuk pasti diturkeun, ditungguan tunjuk. Ayeuna mah dangos pensiun, kumis baplang ngulapes kan, geus teu payu tantangan lagi, sobar. Siapa yang sabar itu? Allazina iza asyabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pahami betul Bu. Saya yakin kalimat istighfar ini bukan satu kali, sudah ratusan ribuan kali kita ucapkan. Minimal kalau ada yang meninggal, yang sakit, Bapak beli tedamang ayo ngalayat nyebut innalillahi tong dipelototan. Kalau Pak gering Bapak teh innalillahi. Nah ngadoakeun paeh sanes. Innalillahi itu yaitu alladzina iza asyabathum musibah. Musibah apa saja, sekecil apapun, hilang pulpen, hilang sana sabelah, innalillahi. Itu musibah. Ada 2 makna hebat di sini. Yang pertama, keyakinan, kesadaran, mengakui bahwa inna lillahi, semua yang ada pada diri kita, yang kita pegang, aset yang kita miliki, rumah, mobil dan sebagainya, anak-anak, istri dan sebagainya, termasuk diri kita, semua milik Allah. Ingat Pak, ketika kita lahir ke sini, ada yang udah langsung bawa Innova? Ada. Ibu langsung bayi itu Pak awewe pas gubrak lahir, ngeseruncum ku perhiasan, dah ya.
tidak membawa sehelai benang pun. Lalu kemudian Allah memberikan titipan, kita punya keluarga, Masya Allah, punya mobil dan sebagainya. Keyakinan kedua, wa inna ilaihi raji'un. Dia meyakini bahwa semua yang Allah titipkan ini, termasuk harta kekayaan, istri, suami, bahkan nyawa kita pun, akhir lambat, cepat lambat pasti akan kembali kepada yang menitipkannya, yang punyanya, yaitu Allah Subhanahu. Tak orang masuk tara sadar, sok taramikeun. Ini Bu, tetangga mau pergi umroh. Kayak umroh, Maret punya, kaping 28 Maret, kaping 8 Syawal. Enggak, pas kaumi ke daya wakil. Tong sudah tinggal 10 jam cekap lah. 45 seat, Garuda Airlines sudah di booking, aman, jadwalnya tidak akan gusah geser. Sebelum berangkat, datang ke rumah Bapak Ibu. Bu, titipnya, ya rompok, mobil, ya kuncina, mangga bebas ya Bu, calik di dia. Bae nonton TV, badai masak, badai kulem, putra incu, canaka di sadayana, sok sing raos, salami abdi umroh. Atuh pugu atuh, geus kitu dikasih uang tip lagi. Pokoknya saditen 1 juta dibayar ku abdi. Salapan diten 8 juta, bonus lah 1 juta, 10 juta kontan dah. Asa panglingihan kenina rompok, pangsapukeun, pangepelkeun, itu aya balong puteun pamerabankeun, manuk tak kade, manuk kesayangan bisi pohon saina. Titip, itu kan ijab kabulnya apa? Titip. Sumping we tetanggi teh, pas lebat, bade ka mana Pak? Salohok. Bade ka rompok. Eish, teu kengeng. Ieu manu abdi. Ku bapak teh anu begai mah ditolak teu meunang asup-asup acan. Kira-kira jelema naon gitu. Sumping nu kagungan bumi, bae lebat kemudian ditolak. Iman nu abdi teu meunang. Ngan mobil, mobil nu abdi mah. Dan sekaraosan teh tuang leueut di dinya, dijamin sagala, diburuhan, disaju sapoe. Aya nu gauna teh teu dipikeun, tak model kitu Pak urang teh teh. Hiduplah seperti orang tukang parkir ka semangga. Sumping mobil alus, mangga, mobil butut silakan, mobil can lunas mah. Tidak masalah, mobil apapun yang datang parkir dipersilakan. Dijaga, ditungguan, abean hujan di payungan, bisi aya naon, titipan. Mobil ini titipan harus saya jaga. Zaman untang-lantung sampai naon Kang? Gitu. Kenapa? Takut mengganggu mobil-mobil yang dititipan padanya. Beres wetan gol mobil teh mulih, bade mulih, ditahan teu. Teu aya tukang parkiran mobil. Mangga Pak, mangga. Dengan sopan silakan. Paling 2.000, 5.000. Tapi sukaan luar biasa. Kalau punya mobil semua akhirnya kembali kosong lapangan, teu aya mobil hiji jacan. Balik ka imah bunga we. Saha? Tukang parkir. Tak urang teh kedah kitu. Inna lillahi wa inna ilaihi, diambil oleh Allah Azza wa Jalla yang kita cintai, istri kita meninggal. Nangan deui we anak nesena tuh. Suami ibu wafat, milarian deui ibu engal tong lilating. Putra wafat nyeun deui atuh. Ikhlaskeun. Bu, ini nih ada satu film sawah siap panen, Pak. Ini. Kalangkung can tadi filmna. Ini, oh iya ini Bu. Nih. Ya. Sepanjang mata memandang. Alhamdulillah. Wa naqsim minal anwa. Diambil oleh Allah dengan banjir bandang itu. Ini, Pak. Tepatnya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Sebelum bencana, Kecamatan Tuka merupakan wilayah subur pemirsa dengan kumpulkan hidungna geus ditanya hayang naon Bu? Panen raya. Lihat Pak. Masya Allah. Hamparan padi membentang luas ini berlokasi di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli. Masya Allah. Ini sebelum terjadi banjir bandar Pak. Aduh, eta. Kan patane mah kitu banyak. Pang atoh-atoh, nah upami tatanen jadi sae pas badai dibuat dipanen. Gede hate teh.
kacape tilas macul ngarambe teh leungit Pak, isukan panen gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi qadarullah tadi itu, idza jaa ajaluhum idza jaa apa apabila Allah menghendaki satu perkara, Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Sepanjang mana lu, masya Allah. Allahu Akbar. Tuh. Namun pemirsa, kini hamparan hijau tadi seketika berubah menjadi porak-poranda. Innalillah. Wa naksi minal anwar. Putu Pak, saya jelaskan agak panjang ini. Kenapa? Wallahu alam, saya, Bapak Ibu, rahimakumullah yang mulia, para penonton sekalian, akankah kita tahan keimanan kita biar diuji seperti ini? Allahu alam. Masya Allah. Nah, kembali pada ayat tadi. Maka bagi mereka yang betul-betul tahan, sabar menghadapi ujian itu, Allah akan memberikan 3 hal yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah. Wa rahmatun, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmatnya Allah. Pak muntus ain rahmat Allah. Wios tuangan sangu bodas jeung gule jeung sate gitu naon raos. Kuntas ayeuna rahmat Allah ngalinggian imah sapulan teh gitu naon nikmat. Yang matur rahmat Allahnya Pak. Kamari sumping sepuh KDM naos jitu ngadongeng Ustad Bapak mah nembe ngaraos tuang mungkin di nonton wiosnya Pak Haji tuang sebatkeun nikmat tuang nuju di Madinah. Pada tuang teh duka jeung bonteng jeung naon eta nikmatna masyaallah. Mau bisa digeuleuh ke rupiah aja. Eta teh Pak Haji rahmat Allah teh. Mun urang kana ibadah umroh contona tujuanna ibtigha amadutillah ikhlas lillahi taala masyaallah. Tadi Pak Haji dah. Tuang di Taifnya sabaki saya pun sorangan. Di film kan Allah akan berikan kenyamanan, kenikmatan. Bahkan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah hamba Allah yang akan mendapatkan petunjuk. Hadirin, cakapnya. Nah kita masuki poin kedua, bab kedua, bagaimana cara menghadapi musibah-musibah itu. Nih Pak, wah ini penting banget Pak nih. Setelah tahu faktor-faktor pemicu datang musibah dalam Al-Quran 1-6, poin 7 usi bahas khusus Pak itu. Poin ke-7 istijad usi bahas khusus. Bagaimana cara menghadapinya? Baik, 1 Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 153. Apa Pak? Introspeksi diri atau muhasabah. Ila 'amilus sayyi'ati thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Idealnya hamba yang beriman ya orang yang yang nyadar bahwa musibah ini turun tidak ujug-ujug. Turun bukan karena Allah kejam. Tapi musibah itu pasti penyebabnya adalah ada pada diri kita. Makanya langkah awal introspeksi diri. Baik musibah yang menimpa diri kita secara pribadi ya Bu ya. Menimpa kepada anak dan keluarga, incu minantu, kade Pak. Atau musibah yang menimpa masyarakat luas. Pertama kali sebagai pimpinan yang bijak harus introspeksi diri. Masih ingat sejarah Amirul Mukminin? Amirul Mukminin Umar Khattab ketiga gempa di Madinah, memanggil semua menterinya, semua gubernurnya, wali kota, RT RW dipanggil semua kadi. Setelah kumpul, beliau pidato. Beliau menyampaikan beberapa pertanyaan yang paling mendasar. Beliau katakan, dosa apa yang telah kalian lakukan? Gitu Pak.
Loh kenapa Amir Mukminin? Apa hubungannya dengan gempa? Gak mungkin Allah mengingatkan saya, memperingatkan kita semua kalau di antara kalian tidak ada yang melakukan dosa. Ibu lugit artos alun 10 juta. Ibu introspeksi diri. Naudzubillah ulah kalamnya. Anak sakit-sakitan, budak cancage incu gering, bapakna teu damang, introspeksi diri. Nah, dan introspeksi diri akan kelihatan benang merahnya, Pak. Karena yang tahu kondisi kita yang sebenarnya, apakah kita orang soleh atau orang salah, apakah kita sami taat kepada Allah atau maksiat, yang paling tahu siapa? Diri kita sendiri, dan Allah yang Maha tahu. Mana ayatnya? Nih, wallazina amilus sayyiat, dan mereka orang-orang yang telah mengerjakan sayyiat, kejahatan, perbuatan dosa, pelanggaran hukum, summa tabu mim ba'diha wa amanu, langsung nyadar ketika datang musibah, datang gempa, datang sakit, rugi dagang dan sebagainya, kemudian mereka bertobat kembali, tidak melakukannya. Sesudah itu lantas mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sikap pertama yang harus kita lakukan. Tong nyalakan batu, nyalakan itu, nyalakan iya, toswe, introspeksi diri. Bu ya, inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan kalian sesudahnya, yakni sesudah kalian bertobat, adalah zat yang maha pengampun kepada mereka dan zat yang maha penyayang. Bukan sebaliknya, udah diingatkan dengan banjir bandang, gempa, bukannya taubat, merubah sikap dari maksiat menjadi taat, malah menjadi-jadi. Maka berlakulah ayat wa immin qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'azzibu azaban syadida. Tidak ada satu Korea. Korea itu tadi saya jelaskan, bisa kampung, bisa kota, bisa pulau, yang penduduknya sudah banyak maksiat daripada Allah, kecuali akan kami timpakan azab sebelum kiamat datang. Kapan ayeuna? Atau mananya kalau penduduk negeri itu tidak nyadar, tidak bertobat, bahkan semakin jadi kemaksiatannya, au mu'azzibuha azaban syadida, kami akan timpakan azab yang lebih keras lagi. Aduh, ngeri Pak, Masya Allah ya. Luka 2, ikuti dengan taubatan nasuha. At-Tahrim 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-ayah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang siapa yang dipanggil di sini? Orang yang beriman. Bukan ya ayyuhannas. Apa perintahnya? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Pertanyaannya, yang diperintah bertobat itu siapa? Orang yang beriman. Kau udah iman aku ini, jangan terlalu sok, Pak. Rasul menyatakan al-insanu khata'un nisya, manusia tempatnya lupa dan tempatnya salah dan tempatnya lupa. Sehebat apapun keimanan seorang, pasti dia pernah melakukan dosa. Dan ciri orang beriman, catat Pak, dalam hadis, ketika mereka melakukan dosa sekecil apapun, takutnya dan azab Allah ibarat kita duduk di atas batu yang besar yang akan menimpa kita. Cik kinten-kinten Bapak Ibu ngiuhan di mana? Luhurun batu ngagantung. Kira-kira bisa tenang bang ngiuhanana? Nyamoa sieun. Pejet Pak, mun borek dari batu. Nah, perumpamaan orang yang beriman
kalau melakukan dosa sekecil apapun seperti itu. Orang yang tidak beriman atau muslim tapi musimnya fajir, musimnya fasik, melakukan jangankan dosa kecil, dosa besar pun taubahnya seperti lalat yang lewat hidungnya. Kalau manusia sudah merasa aman dengan perbuatan dosa, oknum-oknum koruptor misalnya, bentar saya bilang oknum ya, sekian M sekian, kapan iki gampang, maaf sepele. Pada Rasul menyatakan hati-hati, bab harta ini akan ditanya, pertanyaannya double, aina iktasab, dari mana kau dapatkan? Jangan bertek-tek, satu suap nasi yang kita makan, tetes air kita minum, ditaros ku Allah, di mana yang menang? Allahu Akbar. Ngeri Pak. Kemudian udah ditanya dari mana kau dapatkan, wa fiman pak, kau dipakai apa? Naudzubillah. Nah, bertobatlah kalian dan taubatan nasuha. Apa janji Allah dalam ayat ini? Kalau kita sudah melakukan taubat nasuha, dua janji yang sangat dahsyat. Satu, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Rabbmu Allah Azza wa Jalla menghapus dosa kesalahan kalian. Sudah dihapus, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahti, anak kalian semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Baik, sebanyak apapun dosa yang dilakukan manusia, ketika taubatnya taubat nasuha, akan diampuni semua dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ibu sekalian, semua para nabi rasul diberikan kalimat-kalimat taubat. Masih emut Bu, taubat Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz, dalam perut ikan itu. Tobatnya Nabi Nuh alaihissalam, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Sanes dinadomkeun po diamalkeun teh. Di kampung gitunya. Dinadomkeun. Tobat Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana, al-ayah. Tobat Nabi kita yang mulia dikenal dan sayyidul istighfar. Ini Pak, istighfar Pak. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Apa? Coba sareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hambamu, aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Hadis Sahih Al-Bukhari. Rasul bersabda, siapa membaca sayyidul istighfar pagi hari, satu acan dagang, aktivitas kayak itu ke dia sekali Bapak, dengan syarat wahwa muqinun, penuh keyakinan, kaji pelajari isinya, maghrib belum datang azal wafat, dakhalal jannah, ahli surga.
Siapa yang baca selisibah sekali sebelum tidur, subuh can sumping Allah ngamautkeun urang, fahuwa min ahli jannah, ahli surga. Oh ya, jadikan dzikir harian minimal 1 kali, minimal banget Pak. Yang ideal itu Nabi berkata, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah, fa inni fi kulli yaum mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Kanjeng Nabi mah 100 kali ya, masa 2 Bu, saya tambahkan. Abu Hurairah meriwayatkan ketika baginda Nabi SAW menghadapi persoalan yang sangat pelik, masalah yang sangat besar, beliau berzikir dengan melafalkan 3 kali kalimah tahlil. Yuk kita simak dulu Bu. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Hafal Bu? Yang umroh pasti hafal karena setiap perjalanan saya bacakan ini. Tapi Bu, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Dawamkan Pak. Begitu Rasul membaca dzikir ini, apa yang terjadi? Masya Allah, permasalahan selesai, yaj'allahu makhraja, Allah berikan solusi. Dan dzikir inilah yang saya amalkan Pak. Masya Allah, kesulitan yang kita hadapi entah di tanah air dimanapun, ketika kita sulit mencarikan jalan keluar, langsung kepada Allah dengan penuh keyakinan. Apa maknanya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita ibadahi illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita mintai pertolongan illallah. Itu kalimat tahlil ini, atau kalimat tauhid, kalimat yang paling tinggi dari semua dzikir. Masya Allah. Dan kalimat ini kalimat kuncinya surga. Siapa yang di kalamul akhirnya dia berucap la ilaha illallah, ceklek maut dakhala jannah. Al azimul halim, zat yang maha agung dan maha lembut. Ketika kita punya persoalan hidup, persoalan suami, persoalan anak, macam-macam, banyak-banyak berzikir ini, Allah maha tahu apa kesulitan kita, Allah akan menghilangkan kesulitan. Apa kesedihan kita, Allah akan menghilangkan kesedihan, diganti dengan kegembiraan. Ya, baik. Terakhir, menghentikan segala perbuatan maksiat dan kezaliman. Yang ketiga, yang keempat, gunakan sisa-sisa umur ini untuk betul-betul berjihad. Yang keempat, sikapi dengan sabar musibah itu. Tadi sudah selesai saya bahas. Dan yang kelima, gunakan sisa-sisa umur kita, harta, kekayaan, potensi, kekuatan apapun yang kita miliki untuk jihad di jalan Allah. Ya, sekian, mudah-mudahan manfaat. Bapak Ibu rahmatullah. Sebelum saya lupa, alhamdulillah kesana Pak Juje dan koordinator Pak Haji Andi, Pak Cece telah survei. Insya Allah Ahad ketiga, nanti Bu ya. Nah, ini informasi saya sampaikan di Rama FM 2 kali pertemuan Bu. Mohon izin Pak Haji, jemaah sekalian mohon diperhatikan dengan baik-baik bagi jemaah yang ingin mendapatkan layanan sepeda. Sahabat Rama yang Allah muliakan, yang sangat kami cintai, yang punya rencana. Tolong ya.
Bagi Anda, sahabat ramai yang Allah muliakan, yang sangat kami cintai, yang punya rencana untuk mengadakan safari dakwah Ramai FM bersama Darul Mutakin, khusus kawasan Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Banten, dan sekitarnya, mangga langsung saja Anda kontak Ketua Haji UJ, kesepuhan kita, Ketua Koordinator Dialis Ramai FM Jawa Barat, ya, di 08 13 80 72 9491. Jadi kami akan menerima jadwal tatkala melalui beliau. Sekali lagi boleh catat 08 13 80 72 9481. Atas Pak. Jadi mangga diantos anu bade memanfaatkan program kita supaya dakwah Ramai FM bersama Darul Mutakin kanggo khususon wilayah Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Banten, dan seterusnya. Sumpingan pengesah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mukadimah atau paparan ilmu sudah disampaikan oleh guru kita, dan mohon maaf saya tadi terlambat, ada keperluan dulu memenuhi undangan sahabat dialis kita yang hajatnya di Darul Martin tadi. Barusan macet pengersa. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita nginjak ke acara berikutnya, yaitu seksi tanya jawab interaktif, tanya jawab. Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh guru kita di Ahad ketiga di bulan Januari 2026, ya, 1 tahun lagi ini. 2026. Alhamdulillah lokasi sudah disurvei sama Bapak Haji Andi, juga sama Bapak Ece, ke sana Pak Samsudin. Alhamdulillah Ahad ketiga, Ahad ketiga ada pengajian di sini. Ya, kita sama-sama ke sana untuk safari dakwah Ladis, layanan dakwah gratis Rama FM Group. Oke, baik, untuk selanjutnya kita ke pertanyaan. Saya kasih kesempatan, masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Kita closing 14.30. Bagi bapak-bapak yang akan memperdalam baik yang dibahas barusan atau di luar tema, silakan. Bapak-bapak 2 penanya dan ibu-ibu 2 penanya. Silakan Pak Epe, dibantu Pak Epe. Silakan yang akan bertanya dari bapak-bapak. Kita 2 penanya, dari ibu 2 penanya. Ibu ada yang menanya? Ada, silakan disebutkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Rita dari Lebak Picung, Parakan Salak. Ada yang ingin ditanyakan tapi di luar tema. Siap, silakan. Pertanyaannya tentang zakat pertanian. Sebelum ke pertanyaannya, mau sedikit flashback dulu ya Pak. Jadi almarhum bapak saya mempunyai sawah yang ditanami padi. Penghasilannya itu kurang lebih 1 ton. Tapi setelah almarhum bapak saya meninggal, sawah tersebut dibagi ke 1 orang istri dan 9 orang anak. Sampai sekarang sawah tersebut masih ditanami padi dengan hasil yang masih 1 ton lebih tersebut. Nah, sewaktu almarhum bapak saya masih ada, setiap panen selalu mengeluarkan zakat 10%. Nah, pertanyaannya, apakah sesudah dibagi ke 9 orang anak dan 1 istri, hasil panen tersebut apa masih
harus mengeluarkan zakat seperti masih sama almarhum bapak saya atau tidak? Iya. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Masih ada? Ya, silakan disebutkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yuni dari Kota Sukabumi. Ibu Yuni Sukabumi. Silakan. Ya, yang saya akan tanyakan, karena negara kita itu demokrasi, jadi kita memilih pemimpin itu dari kita semuanya, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Misalnya memilih pemimpin RT, RW sampai ke presiden. Apabila pemimpin itu jolim, apakah kita akan terbawa nanti imbasnya dan diminta pertanggungjawaban di akhirat? Karena tadi diantaranya penyebab musibah diantaranya adalah pemimpin yang jolim. Kebetulan kita melihat kejoliman dia, kita memilihnya, apakah kita akan terbawa jolim? Kemudian yang penyebab lainnya adalah orang soleh yang diam saja atau apatis terhadap kemaksiatan. Itu pun adalah penyebab salah satu musibah. Apakah orang soleh itu juga akan nanti diminta pertanggungjawabannya di akhirat karena kita mendiamkan juga kemaksiatan? Itu saja yang saya tanyakan, Bapak. Terima kasih, Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 pertanyaan dari 2 penanya. Silakan pengarsa dijawab dulu. Subhanallah, luar biasa nih pertanyaannya. Kritis, suka bumi gitu loh. Bumi baca, Masya Allah. Ya, bismillah, kita mulai ya. Yang pertama ini nampaknya tentang zakat pertanian. Kalau zakat pertaniannya simple, yang tergantung kepada sistem pengairan. Kalau di kita, Pak Sukabumi itu pasti. Ibu ngagalih cai jangan nyebok sawah ente. Berarti betul 10%. Begitu panen, punya kapungkur mah 10 lama ki gampang Bu. Menang sana 10 black, 10 karung, sakarung gitu. 20 karung, 2 karung. Terus utang hitung 10 lama. Malah dipisahkan di sawah kene. Itu, ya ulah akan dibagi 2. Ya, kalau sawah itu diparo, di kerjasama, ya, karena kan minimalnya 5 wasak. 1 wasak itu 150 kilo, kayak 5, 7 kintal setengah. Ya, jadi nisabnya itu 7 kintal setengah. Kayak yang 1 ton, 10 kintal dibagi 2. Yang panyawa dari mana can sampai nisab nah 500 kilo taulah gitu. Ini bersihan heula terus bersihan sampai dibagi. Itu tentang zakat pertanian ya Bu ya, jagung dan sebagainya. Nah, permasalahan yang berikutnya tadi menyangkut masalah anak-anak dan sebagainya, itu kaitan bab waris ya. An-Nisa 11 ya, yusyikumullahu fi auladikum lidzakah hajil unsayain. Allah merintahkan supaya segera bagikan harta-hartamu kepada anak-anakmu. Konsepnya anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Kalau umpamanya, maaf kalau saya salah tangkap pertanyaannya. Yang pertama sudah kita jawab. Yang pertama telah kita jawab tentang zakat pertaniannya. Yang kedua bagisnya. Kalau itu peninggalan orang tua, segera bagikan pada anak-anaknya. Begitu ya. Nah, baik itu dibagikan furudul muqaddarahnya, bagiannya masing-masing tertulis ya dapat sekian, sekian. Sawahnya masih tetap ada. Lebar centong dijual ke batur gitu ya, umpamanya. Tapi tetap harus dibagikan dulu, masing-masing anak itu harus ada akuan masing-masing. Si A sekian, si B sekian dari sawah tersebut. Ayeuna mah kieu cenah urang garap babarengan we hasilna
terus mayeng dari petak-petak mah mau ke ala, misalnya ada komitmen, ya silakan asal batu komitmen, tapi akuannya masing-masing harus jelas. Sehingga ketika salah seorang di antara yang meninggal, nanti putranya bisa mengaku punya haknya. Nah, sering kejadian belum dibagikan, ada di antara yang meninggal, dirumit nanti urusannya. Ya, nah kalau Bapak Baris ini baiknya nanti langsung aja komunikasi ya di darat. Hatur nuhun. Salajengna, Ibu, Masya Allah luar biasa petarosana ya. Nah, kaitan dengan Ibu Yulis Kabumi, milih pemimpin. Pedoman Al-Quran menerangkan, jangan memilih pemimpin yang tidak beriman. Bukan muslim saja, harus beriman. Dan kita wajib taat itu pada yang beriman. An-Nisa 59, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Minkum ini kembali kepada alladzina amanu. Ketika kita sudah memilih si A dengan pertimbangan dia memang beriman, skill, pengalaman dan sebagainya, ternyata kagoda kuno kieu tah. Melengkung bekas nyalahan. Apakah kita ikut berdosa? Enggak berdosa. Dosa yang dilakukan pemimpinnya untuknya. Hanya kita pasti ke bagian getahnya. Tadi ayat yang saya sampaikan. Bila para pemimpin sudah zalim, sudah maksiat, gede bohong, gedebul, ngawadul, punten, kelepasan, itu apa yang terjadi, musibah akan turun. Dan ketika musibah turun, yang kena getahnya siapa? Ya semuanya. Nah, Ibu ya, ke depan kita harus lebih selektif lagi. Ya kadang-kadang pengaruh medsos itu besar sekali Pak. Kadang masyarakat kita, punten Pak, punten pisan, punten. Di rakyat Indonesia itu, ya di sebuah penelitian itu secara umum nasional, makanya mudah dipengaruhi. Itu, nah sekarang makanya harus dicerdaskan umat itu. Yang jadi harus rujukan supaya tidak tertipu lagi, rujukannya Al-Quranul Karim. Insya Allah melepat Quran Abu. Selain beriman, cari pemimpin yang memiliki 4 sifat wajib Rasul atau jaminan: syidik, amanah, patonah, tablik. Nyata hese memang. Anu aya